Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi SDIT Muhammadiyah Al-Kausar kelas 4. Masih bersama Bu Galih. Masih semangat belajar ya di rumah ya, harus. Oke, sekarang Bu Galih akan menerangkan tentang bab 5 statistika, tentang tugas yang sudah Bu Galih berikan kepada anak-anakku sekarang yang berada di rumah. Oke, langsung saja. Di materinya sama seperti di buku paket kalian. Kita mengulas bab 5 ya. Bab 5 tentang statistika. Oke. Nah, ada yang belum paham. Statistika itu apa tuh, Bu? Oke. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita merencanakan, kemudian kita mengumpulkan, kemudian kita menganalisis, menafsirkan, serta mempresentasikan data. Nah, data sendiri itu apa? Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta, berarti sesungguhnya tidak dibuat-buat ya. Oke. Kemudian data sendiri itu bagaimana kita menyajikan data? Ada beberapa pilihan, bisa dengan tabel, bisa dengan diagram batang, bisa dengan diagram garis, bisa dengan diagram lingkaran. Khusus di kelas 4, kita fokus pada 2 materi, yaitu tabel dan diagram batang. Oke, fokus lagi. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, ini merupakan data ini. Berikut adalah data nilai ulangan matematika kelas 4A. Ada 75, ada 70, ada 80, 85, 70, 85, 65, 75, 100, 85, 70, 75, 65, 95, 70, 85, 100, 90, 80, 90, 60, 70, 85, 95, dan terakhir 65. Kalau disajikan data seperti ini, ketika kalian disuruh menentukan tabel, oke, jangan bingung. Ini contohnya ya, perhatikan. Contoh bentuk tabel itu seperti ini. Ada nomor, ada kolom nilai, kemudian ada turus, ada frekuensi. Ini kita peroleh dari banyaknya siswa. Kita bisa mulai untuk memasukkan nilai yang pertama. Dimulai dari yang mana toh, Bu? Kita harus cari nilai yang paling kecil. Nilai berapa ya yang paling kecil ya? Apakah 70? Tapi ini ada 65. Kemudian kita cari lagi. Oh iya, ternyata di sini ada nilai 60. Apakah ada nilai yang di bawah 60? Tidak ya. Oke, berarti pada nomor 1 kita isi nilai 60. Kemudian setelah 60 naik 1 tingkat, berarti nilai berapa? Coba. Nilai 70 ya. Kemudian ada nilai 75. Ada nilai 80. Ada nilai 85. Ada nilai 90. Ada nilai 95. Ada nilai terakhir berapa ya? 100. Sebentar. Kalau sudah mendata nilai, kita harus mengecek dulu apakah sudah benar ya. Kita cek. Sebentar. Oh iya, ternyata ada nilai 65 yang belum guru masukkan. Nah, berarti di sini harus ada 65. Urut seperti tadi ya, 70, 75, 80, 85, 90, 95, terakhir 100. Nah, jadi walaupun kalian
sudah mendata nilai sampai di nomor terakhir, kalian perlu untuk mengecek lagi. Barangkali ada kesalahan seperti tadi, oke? Setelah itu kita hitung banyaknya siswa. Ada turis dan ada frekuensi. Nilai 60, ada berapa di sini? 1 ya. Nah, kalian bisa memberi tanda seperti ini supaya nanti tidak terhitung kembali. 60-nya cuma ada 1, kita tulis tulisnya seperti Lydia 1. Jadi frekuensi bentuknya angka 1. Kemudian untuk nilai 65, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti tulis angka 3. 70, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita membuat tulis 5 itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, akan tetapi 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya. Bisa ya. Kemudian untuk selanjutnya ada nilai 75. Kita cari 1, 2, 3. Benar? 1, 2, 3. Nah, kita tulis di frekuensi. Ini tadi baru dapat 2. Yang ini 5 jangan lupa. Terus ini 3. Kita lanjutkan 80. 1, 2 toh? Iya, 2 saja. Ya, 2 ya. 1, 2, 80 ada 2 siswa. Kemudian 85, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5 di sini. 90. 1, 2, ada 2 saja ya. 1, 2. Kita tulis frekuensinya 2. 95. 1, 2. Nah, 2. 1, 2. Terakhir nilai 100. 1, 2. 1, 2. Kemudian kita jumlahkan banyaknya siswa. Jumlah ada berapa ini? 1 tambah 3, 4, 9. Kemudian 12, 14, 19 tambah 6 berarti 25. Jadi banyaknya siswa, totalnya siswa itu ada 25. Kalau kalian masih belum yakin lagi, kita hitung pada data awalnya. Ini coba dicek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan 5, kemudian ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 dikali 5 pas ya 25. Jadi ini adalah sesuai banyaknya siswa. Kemudian kalau kalian disuruh membuat bagaimana diagram batang dari data ini. Oke, akan guru jelaskan. Perhatikan selanjutnya. Diagram batang nilai ulangan matematika kelas 4A. Kalau membuat diagram batang harus berdasarkan tabel yang sudah kalian buat. 2 sumbu, kita buat 2 sumbu ya. Ada sumbu vertikal atau tegak yang ke atas, kemudian ada sumbu horizontal atau yang mendatar. Ini juga bisa disebut sumbu X atau absis, kemudian ini sumbu tegaknya bisa disebut sumbu Y atau sumbu ordinat. Tapi yang harus kalian ingat ada sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Kemudian bagian yang bawah, di bagian sumbu mendatar ini kita tulis nilainya. Kemudian yang bagian tegaknya kita tulis banyaknya siswa. Nah, kita peroleh nilai
yang paling rendah tadi berapa? Nilai 60, urut ya, 65, kemudian 70, 75, 80, 85, 90, 95, kemudian terakhir 100. Itu untuk nilainya. Kemudian banyaknya siswa, kita lihat di tabelnya. Ada 1, ada 3, ada 5, ada 2. Kita tulis dari yang paling rendah, tetapi jaraknya harus sesuai. Kita boleh memberikan jaraknya 2 angka boleh, atau 1 angka juga boleh. Tetapi kalau semisal di sini kamu tulis angka 1, kemudian setelahnya kamu tulis angka 5, setelahnya kamu tulis angka 10, apakah ini benar? Nah, perhatikan, dari 0 ke 1 jaraknya 1, 1 ke 5 jaraknya 4, kemudian 5 ke 10 jaraknya 5. Ini tidak benar. Harus sesuai. Kalau begini boleh apa tidak, Bu? Perhatikan. 2, kemudian 4, 6, 8, 10. Boleh. Kita hitung jaraknya 2, 2, 2, 2, 2. Boleh ya? Tetapi karena di sini banyaknya siswa, skalanya cuma kecil, kita tulis dari urut angka 1, kemudian 2, 3, 4, dan terakhir ada angka berapa ini? 5. Nah, urut nilai 60 tadi berapa? Ada 1 anak. Kemudian nilai 65 ada 3 anak. Kemudian nilai 70 ada 5 anak. Paling tinggi. Kemudian kita checklist ya biar nggak keliru. Kemudian menilai 75 ada 3 anak. 3 di sini. 80 ada 2. 85 ada berapa ini? Ya, ada 5. Seperti 70 tingginya harus sama. 90 ada berapa di sini? Ada 2. Kemudian 95 ada berapa di sini? Ada 2. 100 juga ada 2. Berarti ini tingginya sama. Ya, selesai. Kamu beri garis biar urut. Nah, ini adalah diagram batang nilai ulangan matematika kelas 4A. Nah, jadi kalian bisa ya membuat tabel dan diagram batang. Sekarang akan Bu Galih ulas pertanyaan seputar data ketika disajikan tabel atau data nilai atau diagram batang. Pasti kalian pernah menjumpai pertanyaan semacam ini. Bu Galih buat 10 pertanyaan ya. Kita bahas mulai dari nomor 1. Banyak siswa yang mendapat nilai 70 ada berapa? Kalian bisa melihat di diagram batangnya atau juga bisa melihat di tabelnya. Nah, banyak siswa yang mendapat nilai 70. Ada berapa anak di sini? 70. Ada 5. Nah, kalau di sini tingginya berapa? Tinggi batangnya ada 5. Bisa ya? Bisa. Kemudian jumlah siswa, di sini ada keterangan jumlah. Kalau jumlah berarti nanti ditambah. Jumlah siswa yang mendapat nilai 85 dan 65, kamu cek 85 dan 65. 85 berapa di sini? Ada 5. Kemudian 65. Ada berapa di sini? Ada 3. Berarti kalau jumlah kamu tambahkan, berarti berapa?
ada 8 anak. Bisa ya? Kamu boleh pakai diagram batangnya, boleh pakai tabelnya, sama saja. Kemudian selisih siswa. Kalau selisih berarti dikurangi. Yang mendapat nilai 65 dan 80. 65 ada berapa ya di sini? 65 ada 3 anak. Kemudian 80 ada berapa anak di sini? Ada 2. Berarti dikurangi 2. Jadi berapa jawabannya? Nah, ada 1 anak. Benar sekali ya. Kemudian lanjut di nomor 4. Banyak siswa yang mendapat nilai terendah. Nilai terendah berarti nilai yang paling rendah atau yang paling kecil. Sekarang Bu Guru gantian pakai tabel ya. Nilai yang paling kecil ada nilai berapa di sini tadi? 60. Ada berapa anak di sini? Ada 1. Bisa ya. Kemudian banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi. Tertingginya berapa? Yo, tertingginya berapa? 100. Benar sekali. Ada berapa anak di sini? Nah, betul. Ada 2 anak. Ini ya. Nah, ini ada kasus baru, soal baru. Jika KKM, kriteria ketuntasan minimalnya, nilai matematika tadi adalah 70. Nah, berarti batas tuntasnya, batas supaya tidak ikut remedi itu 70. Berarti siswa yang ikut remedi ada berapa anak? Otomatis anak yang mendapat nilai di bawah 70 itu akan ikut remedi. Kita hitung nilai yang di bawah 70. Ada nilai berapa ini? 60 dan 65. Bukan berarti kalau nilai di bawah 70 terus kamu lihatnya di bawahnya angka 70, ini ada 75, 80. Nah, ini justru yang nilai lebih besar. Maksudnya yang di bawah itu nilai yang lebih kecil dari 70. Ada 60 dan 65. Ada berapa anak yang ikut remedi? Ada 1 dan 3. Berarti dijumlahkan ada berapa? Ya, ada 4 anak. Kemudian banyak siswa yang mendapat nilai selain 70. Nah, ada soal baru juga. Mendapat nilai selain 70. Berarti siswa di sini yang mendapat nilai selain 70. Berarti nilai 70-nya anak yang mendapat nilai 70 itu tidak dihitung. Yang mendapat nilai 70 ada berapa ini tadi? Ada 5. Berarti 5 anak di sini tidak dihitung. Kita hitung selain 5 anak. Berarti berapa? Kita lihat totalnya saja. Kalau di sini ada 25, sudah dikurangi dengan 5, berarti tinggal 20 anak. Kemudian jumlah seluruh siswa kelas 4A ada berapa? Tadi kalian sudah menghitung jumlahnya ya. Paling bawah ini ada 25. Lanjut lagi, nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Nah, hati-hati ya. Nilai yang paling banyak atau nilai terbanyak atau nilai yang paling tinggi di sini nilai yang paling banyak. Berarti yang diperoleh siswa. Berarti siswa yang nih ada 5 siswa ya. Oh, ada 2 di sini. Berarti ada nilai berapa dan berapa? 5 siswa yang atas ini ada nilai 70. Kemudian 5 siswa yang bawah ini ada nilai 85. Berarti 70 dan 85. Kemudian nilai yang paling sedikit diperoleh siswa yang sedikit di data di sini apa ini? Nah, ada 1 ya. Ini berarti nilai berapa depannya? Nah, benar. Nilai 60. Sudah selesai penjelasan dari Ibu Guru.
Selamat mengerjakan soal, semoga benar semuanya dan mendapat nilai maksimal nilai 100. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.